Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah meluncurkan 16 drone ke wilayah Israel dalam 72 jam terakhir. IDF juga diambang kehancuran dengan tambahan 44 rudal Hizbullah yang ikut menyerang. Dari jumlah serangan yang dilancarkan tersebut, sistem pertahanan udara dan jet tempur hanya bisa berhasil mencegat 11 pesawat musuh. Yang mana dari laporan yang ada hanya 68% upaya pencegatan IDF berhasil dilakukan. IDF juga menyatakan bahwa Angkatan Udara berupaya menggagalkan rencana apapun dari musuh, seperti menggunakan jet tempur, memperkuat sistem pertahanan udara dan sistem kendali, hingga menjaga perbatasan Israel. Hanya saja upaya itu tak membuahkan hasil karena minimnya kemampuan Iron Dome. Sejak Kamis 13 Juni, Israel memantau sebanyak 44 rudal dan 5 drone dilesatkan dari Lebanon. Rendahnya tingkat pencegatan rudal dan drone Hizbullah itulah yang membuat kebakaran meluas di wilayah utara Israel. Layanan darurat Israel juga melaporkan telah menangani serangkaian kebakaran di Israel Utara sejak Jumat 14 Juni. Puluhan rudal dilaporkan ditembakkan dari Lebanon Selatan ke daerah sekitar kota perbatasan Kiryat Shemona. Pasukan IDF terpantau masih menggunakan helikopter lawas mereka untuk melakukan operasi di jalur Gaza. Hal ini terpotret dari banyaknya helikopter yang hanya mampu terbang rendah dan perlahan. Dikutip dari Gnet, satu di antara helikopter yang dipakai adalah helikopter Yasur. Helikopter ini pertama kali digunakan pada 2006 silam. Selama perang, helikopter Israel ini terbang selama beberapa jam menuju sasaran yang jauh dalam operasi terpanjang sejak 7 Oktober. Operasi ini dilakukan oleh helikopter veteran Yasur IDF yang kemampuan operasionalnya diperluas hingga batasnya oleh Angkatan Udara Israel selama perang. Alhasil pesawat baling ini hanya mampu dipakai untuk mengangkut para korban. Helikopter Yasur bahkan dipaksakan untuk bisa mengangkut 35 korban dalam sekali perjalanan. IAF menerapkan kembali prosedur yang sebelumnya dilarang setelah Perang Lebanon Kedua yang mengizinkan tentara, terutama dari unit 669, yang terbiasa terbang dengan helikopter untuk menembakkan senapan mesin melalui helikopter tersebut. Karena terbang tak gesit, helikopter ini kerap kali terkena tembakan senjata dari musuh. Helikopter Yasur awalnya dijadwalkan untuk dinonaktifkan pada awal dekade ini dengan rencana untuk menggantinya menggunakan model terbaru CH-53K, namun krisis persenjataan membuat helikopter ini akhirnya dipakai kembali. Angkatan Laut Amerika Serikat mengakui pasukannya terjebak dalam pertempuran dengan Houthi Yaman di Laut Merah. Pasukan Angkatan Laut ini mengaku berperang dengan Houthi seperti menjalani Perang Dunia Kedua. Para pemimpin Amerika Serikat menegaskan bahwa pertempuran di Laut Merah adalah pertempuran paling intens yang dijalani pasukan Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua. Bahkan Amerika Serikat mengaku bahwa pihaknya tak kunjung mencapai kemenangan padahal sudah menggandeng sejumlah negara pendukung. Dari laporan Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat, setidaknya 175 operasi dilancarkan oleh Houthi sejak 19 November 2023. Lebih dari 30 perusahaan harus mengubah rute mereka agar tidak menjadi sasaran. Akibatnya, pengiriman peti kemas di Laut Merah anjlok hingga 90% sejak Desember 2023. Dampak lainnya yakni jarak perjalanan yang jauh lebih besar sehingga ada peningkatan biaya bahan bakar hingga jutaan dolar Amerika Serikat setiap kali perjalanan. Hampir setiap hari kecuali selama bulan suci Ramadan, Houthi Yaman meluncurkan rudal, drone atau jenis serangan lainnya di Laut Merah, Teluk Aden dan Selat Bab el Mandeb yang sempit yang juga menghubungkan jalur laut dan memisahkan Afrika dari Semenanjung Arab. Houthi juga telah menembak jatuh beberapa drone MQ-9 Reaper dengan sistem rudal permukaan ke udara. Lebih dari 10.000 tentara Israel menderita gangguan jiwa lantaran trauma akan serangan militan Hamas di jalur Gaza. Mereka bahkan enggan diterjunkan lagi ke pusat perang dan memilih menjalani terapi di pusat pelayanan kesehatan mental. Banyaknya pasukan yang mengalami gangguan mental ini terungkap seusai adanya satu pasukan IDF yang menyerang awak kabin dalam sebuah penerbangan. Tak hanya itu, banyak juga pasukan yang bunuh diri karena tak bisa kabur dari pusat perang. Dari seluruh tentara yang diterjunkan ini, hanya 42% perwira militer yang
ingin terus bertugas setelah perang di jalur Gaza. Angka ini semakin menurun dan makin banyak pasukan protes tak mau lagi diminta berperang di jalur Gaza. Pasukan cadangan yang harusnya menggantikan juga membelot dan tak mau diterjunkan ke garis perang. Dari daftar pasukan yang mempunyai masalah mental, banyak diantaranya yang berpangkat perwira hingga pangkat mayor dan letnan kolonel. Kini Kepala IDF juga mengakui kekurangan pasukan tak hanya karena menjadi korban perang, namun karena kesehatan mental dan banyaknya pasukan bunuh diri. Brigade Al-Qassam menghancurkan pangkalan militer Kisufim Israel dengan rangkaian roket presisi. Dalam serangannya ini, Brigade Al-Qassam juga meledakkan terowongan jebakan militan IDF. Dikutip dari Al-Mayadin, kebakaran besar terjadi di pangkalan militer Kisufim seusai diledakkan oleh Hamas. Akibatnya sejumlah tentara tewas dan menjadi korban luka ringan maupun luka berat. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam juga berhasil meledakkan terowongan yang dipasang IDF. Terowongan ini biasanya dipakai untuk patroli pasukan Israel. Tercatat beberapa tentara tewas dan terluka akibat jebakan di terowongan yang ada di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza ini. Sebuah helikopter Black Hawk juga terlihat mendarat di lokasi penyergapan untuk mengevakuasi IOF yang tewas dan terluka. Hamas terus mendesak militan IDF dengan menggempur mereka di berbagai wilayah. Hal ini adalah bentuk desakan agar militan Israel berhenti melakukan genosida di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.